Shalom, pada waktu Anda mendengar suara gembala ini, kita sedang akan memasuki pesta besar tahun ini, Kingdom Leadership Conference 2024. Seperti yang saya sampaikan pada minggu yang lalu, ini lanjutannya, yaitu tentang seorang pengusaha bernama Philemon. Dan puji nama Tuhan, di mana payung besar di mana kita berada itu Gereja Bethel Indonesia, bisa melatih pengusaha profesional untuk melayani Tuhan. Bukan cuma yang lulusan seminari atau sekolah teologi apapun. Saya mau sampaikan kepada Anda bagaimana Philemon ini dan istrinya Apphia, artinya fruitful, dan putranya bernama Archippus, mereka satu keluarga melayani jemaat di rumah mereka sendiri. Karena itu tema kita bulan lalu adalah punya pengaruh dalam keluarga. Kita lihat pengaruh daripada Philemon dan dari istrinya juga, di mana putranya, kalau kita baca dalam Kolose pasal 4, Archippus ini menjadi a teacher, menjadi pengajar di jemaat itu. Berarti dia adalah ketua pemuda mungkin di situ, karena dimulai di rumah mereka. Karena itu saudara, kalau mau dipakai oleh Tuhan sederhana, buka rumahmu untuk pekerjaan Tuhan. Kita lihat bagaimana terjadi mujizat di desa kecil Betania, yaitu ada seorang wanita bernama Marta. Bukan setelah membuka hati, dia membuka rumahnya. Dia punya saudari bernama Maria yang legendaris itu, dan Lazarus, saudara laki-lakinya yang dibangkitkan dari antara orang mati. Apa kita punya pengaruh di keluarga? Apa keluarga kita semua mengikut Tuhan? Baru-baru ini ada berita buruk gampang tersebar ya. Bagaimana ada seorang hamba Tuhan yang sangat world renowned. Teman saya juga, saya sering menerjemahkan dia, dituntut cerai oleh istrinya kedua kalinya. Dulu pernah dituntut cerai, anugerah Tuhan dinikahkan kembali. Tapi ini kemudian dituntut cerai di pengadilan untuk kedua kalinya. How sad, begitu menyedihkan. Karena itu ukuran pada pelayanan bukan besarnya congregation atau jemaat yang dipimpin, atau betapa terkenalnya saudara, tetapi pengaruh kita di dalam rumah. Dan juga baru setelah itu kepada jemaat dan kepada komunitas. Firman Tuhan mengatakan Philemon ini terkenal beberapa hal. Yang pertama, yaitu keteladanan. Kedua, kasih kepada orang-orang kudus. Dan satu lagi, dia selalu bergaul dengan hamba-hamba Tuhan. Paulus adalah bapak rohaninya. Dan juga terkenal dengan kasih pada semua orang kudus. Dan keteladanan, bukan cuma itu, tapi juga ketaatannya. Rasul Paulus berkata, aku selalu bersyukur, bergembira kalau aku berdoa buat kamu. Apakah orang bergembira kalau berdoa tentang kita? Karena keteladanan daripada Philemon. Maka berdirilah jemaat Kolose. Ya, kalau saya membaca jemaat Kolose, jemaat Efesus, itu jemaat-jemaat yang sangat-sangat dewasa dan luar biasa. Dan saya berdoa setiap daripada Anda bisa berpengaruh pertama dalam keluargamu. Karena ukurannya anak-anakmu jadi apa. Yang kedua, bisa berpengaruh kepada jemaat di mana kita bergabung. Dan satu lagi, nanti kepada masyarakat. Kiranya apa yang saya sampaikan ini menginspirasi Anda. Baca surat kiriman Rasul Paulus kepada Philemon dan kepada jemaat di Kolose, and be inspired. God bless you. Amin. Silakan duduk. Shalom. Saya melihat wajah-wajah yang penuh sukacita habis merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-79 ya. Kemarin ada acara flash mob di Matos ya, anak-anak rohki kita semuanya ikut ya. Baik, tema renungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah leading as influencer in my church. Artinya memimpin sebagai influencer di gerejaku. Dan firman Tuhan ayat yang ada di slide itu di dalam Galatia 6 ayat yang ke-10. Kita akan membacanya. Firman Tuhan berkata, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, kalau Alkitab mencatat atau
mengatakan selama ada kesempatan bagi kita, berarti sewaktu-waktu kesempatan itu bisa hilang, bisa berakhir, bisa tertutup. Oleh sebab itu, selama masih ada kesempatan bagi kita semua, pakai kesempatan itu. Untuk apa? Marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Banyak orang melakukan perbuatan baik dan dengan segala macam motivasi. Dan harus diingat, setiap perbuatan baik itu tidak selalu benar. Pagi hari ini kita akan menguji motivasi kita berbuat baik dan apakah itu sudah benar dan menyenangkan hati Tuhan. Kita tahu bahwa total manusia di atas bumi ini ada 8,11 miliar. Orang percaya, orang Kristen itu 2,63 miliar. Ateis sekitar 500 sampai 750 juta. Sedangkan orang-orang yang beragama atau memiliki kepercayaan itu sekitar 4,5 sampai 5 miliar. Dan orang-orang yang beragama, orang-orang yang memiliki kepercayaan, mereka berbuat baik, beramal dengan maksud amal perbuatan baik mereka diterima oleh Tuhan. Dan setelah diterima oleh Tuhan, mereka mempunyai pemahaman bahwa secara otomatis dosa-dosa mereka itu akan dihapuskan sehingga layak masuk surga. Apakah di antara kita masih ada pemikiran, mindset yang seperti itu? Sama seperti orang-orang yang beragama lainnya, memiliki kepercayaan lainnya. Kalau kita melakukan kebaikan, berbuat baik, maka Tuhan akan menerima perbuatan baik kita. Kemudian secara otomatis dosa-dosa kita diampuni, dihapuskan, dan kita masuk surga. Ternyata orang-orang Kristen zaman dulu, orang-orang Yahudi memiliki pemahaman yang seperti itu. Kita akan membaca di dalam Roma 10 ayat 1 hingga ayat yang ketiga di dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Di sana dikatakan, saudara sekalian yang saya kasihi, kerinduan hati saya dan doa saya ialah supaya bangsa Yahudi diselamatkan. Saya tahu betapa besar semangat mereka bagi kemuliaan Allah. Punya semangat yang luar biasa. Namun tidak mengenai sasaran. Terjemahan baru disebutkan tanpa pengertian yang benar. Kita boleh melakukan sesuatu yang baik, tetapi tanpa pengertian yang benar itu bisa mengecewakan. Dilanjutkan, sebab mereka tidak mengerti bahwa Kristus mati untuk membenarkan mereka di hadapan Allah. Bayangkan. Sebaliknya mereka berusaha berbuat baik dengan jalan memegang teguh hukum-hukum dan adat istiadat Yahudi supaya menyukakan hati Allah. Dan mereka berpikir bahwa kalau mereka melakukan hukum-hukum dan adat istiadat, Tuhan disukakan. Tetapi itu bukanlah jalan keselamatan daripada Allah. Dari ayat yang kita baca tadi bisa disimpulkan bahwa kita tidak diselamatkan oleh agama. Agama apapun. Termasuk agama Kristen, tidak menyelamatkan. Kita tidak diselamatkan oleh perbuatan baik kita. Oleh kebaikan-kebaikan kita. Kita tidak bisa menyiksa diri kita. Ada sektor-sektor tertentu yang mereka menyiksa diri mereka supaya mereka bisa mencapai Allah. Tetapi setiap kita diselamatkan karena Kristus mati di kayu salib untuk membenarkan kita. Amin. Itu yang pertama. Berbuat baik karena merasa nanti kalau saya berbuat baik, saya bisa masuk surga. Yang kedua, Lukas 6 ayat 33, terjemahan sederhana Indonesia. Di sana dikatakan, atau kalau kamu berbuat baik hanya kepada orang yang berbuat baik kepadamu, jangan harap Allah akan memberkatimu atas perbuatan baikmu itu. Karena orang-orang berdosa pun melakukan hal yang sama. Berbuat baik hanya kepada orang-orang yang berbuat baik kepadamu.
Ada orang seperti itu loh. Kalau kamu berbuat baik kepadaku, maka aku akan berbuat baik lebih daripada apa yang kamu berbuat kepadaku. Tetapi kalau kamu sebaliknya, kalau kamu berbuat jahat kepadaku, maka aku akan berbuat lebih jahat daripadamu. Kalau kamu garai aku, coba saja balasanku. Ada yang seperti itu. Kehendak Tuhan bukan seperti itu. Amin. Kehendak Tuhan kita berbuat baik kepada semua orang. Tidak terkecuali orang itu berbuat baik atau berbuat jahat kepada kita. Karena firman Tuhan memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada musuh-musuh kita. Berdoa untuk mereka yang menganiaya kita. Itu yang kedua. Yang pertama apa? Berbuat baik supaya diterima Tuhan, masuk surga. Motivasi yang kedua, berbuat baik hanya kepada orang-orang yang berbuat baik ketiga. Yang ketiga ini, supaya dipuji orang. Banyak orang Kristen seperti itu toh. Berbuat baik supaya dipuji orang. Orang Farisi suka berbuat baik supaya apa? Dipuji orang. Saya pernah diundang ke sebuah pesta pernikahan mewah yang ada kan banyak duit. Ketika saya sedang makan, tiba-tiba ada seseorang yang mewakili keluarga dan mulai berkata-kata seperti ini. Semua pemberian uang, berupa uang, kepada kedua mempelai itu akan disumbangkan. Ke gereja A, ke yayasan B, kemudian ke panti asuhan C, panti jompo D, disebutkan. Saya tidak menghakimi, saya mengenal siapa yang mengadakan pesta itu. Dia melakukan itu supaya para undangan memuji dia karena perbuatan baiknya. Bisa gak sih kalau dia memberikan sumbangan itu gak harus woro-woro di depan undangan, bisa gak sih? Bisa. Mengapa dia lakukan? Mau dipuji. Dan Alkitab mencatat, apabila kamu memberi sedekah, jangan memberitahukannya kepada orang lain. Jangan melakukannya hal yang sama seperti orang munafik. Nah, di sini banyak yang tanda petik memberikan persembahan untuk pembangunan. Pak, tolong NN. Itu Alkitabiah. Ya, ada yang beri, nanti tolong kasih nama saya besar-besar. Enggak ada di tempat ini, enggak ada. Mereka meniup trompet supaya setiap orang melihat hal-hal yang baik yang dilakukannya, karena mereka mau supaya orang lain apa? Memujinya. Mereka melakukan itu di rumah-rumah pertemuan dan di jalan-jalan supaya banyak orang memuji perbuatan baik mereka. Di jalan-jalan sembayang, di jalan, ya berdoa di jalan. Ada atau di Alkitab mencatat seperti itu? Yakinlah orang munafik itu sudah menerima semua upahnya. Jadi Alkitab menyebut orang yang melakukan perbuatan yang baik supaya dipuji orang itu orang munafik. Dan Matius 6 ayat 3 dan 4 firman Allah yang hidup disebutkan, apabila kalian berbuat baik terhadap orang, lakukanlah dengan diam-diam. Jangan tangan kiri diberitahu mengenai apa yang sedang dilakukan oleh tangan kanan. Dengan demikian kalian akan mendapat pahala dari Bapa kalian di surga yang mengetahui segala rahasia. Amin. Jadi yang pertama apa? Melakukan perbuatan baik supaya Allah menerima amal perbuatan baik, kemudian dengan sendirinya Tuhan akan menghapus dosa-dosanya dan akhirnya masuk surga. Yang kedua, ini motivasi ya, dan saya rasa itu motivasi yang gak benar. Yang kedua, hanya melakukan perbuatan baik kepada orang yang berbuat baik kepada dia. Itu juga salah. Ya, yang ketiga, mau dipuji. Jangan sampai itu terjadi di dalam kehidupan kita. Dan yang keempat, motivasi yang tersembunyi. Berbuat baik karena ada motivasi yang tersembunyi. Mendapatkan keuntungan bagi dirinya. Seperti orang mancing. Orang mancing itu punya motivasi. Kasih umpan kecil atau besar? Kecil. Dapatnya besar. Pernah kita berbuat baik untuk mendapatkan sesuatu atau mendapatkan keuntungan bagi kita. Itu tidak berkenan kepada Tuhan. Alkitab mencatat di dalam 1 Korintus 10 ayat 24. Jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain, memperhatikan kepentingan orang lain.
Saya rasa kalau besuk orang sakit itu merupakan perbuatan baik ya. Betul? Kalau ada saudara kita sakit atau teman kita sakit, itu baik. Sebuah perbuatan baik karena itu merupakan sebuah ungkapan kasih, perhatian, kepedulian. Tahun 1982, ini banyak yang bertanya, Pak Sugiarto kok kepalanya seperti ini? Mendelep pesok. Itu tahun 82, saya mengalami kecelakaan sepeda motor. Dan waktu saya jatuh, stang sepeda motor itu ngantem kepala sehingga pesok. Akhirnya masuk rumah sakit. Dan pada saat itu, waktu itu masa liburan sehingga tidak ada yang besuk di rumah sakit. Teman-teman pada pulang semua, jadi saya sendirian. Suatu hari datang seseorang yang tidak saya kenal. Kemudian sok kenal, sok dekat masuk kamar saya sambil menanyakan kondisi saya, bawa pisang. Baik enggak kalau seperti itu? Baik. Cerita panjang lebar kemudian dia berkata seperti ini. Saya janji kalau kamu sudah pulih dari sakitmu, akan saya bawa jalan-jalan ke Bali. Waduh, orang ini kok baik banget. Saya belum kenal, bawakan pisang. Tapi pisangnya cuma 3 biji. Kecil-kecil lagi, gak apa-apa. Ya. Ada macam-macam janji diumbar dan terakhir waktu mau pulang. Dia kata, oke, kalau gitu lain kali kita ketemu lagi, saya mau pinjam uang. Waduh, saya katakan di rumah sakit saya gak bawa uang. Seberapa yang kamu punya gak apa-apa, pinjamkan ke saya. Sambil menunjuk lemari pakaian saya. Saya mau buka aja. Buka aja kalau ada uang, ambil saja. Itu yang disebut berbuat baik dengan motivasi yang tersembunyi, yaitu mau pinjam uang untuk keuntungan dirinya sendiri. Dan saya yakin kalau misalnya saya punya uang pinjami, enggak bakalan balik. Apalagi ke Bali. Enggak. Oleh sebab itu, saat pagi hari ini kita sebagai orang percaya, saya rindu karena ini adalah tema dari pusat, bahwa kita harus berbuat baik kepada semua orang dan khususnya kepada orang-orang percaya, komunitas kita yang ada di gereja. Apakah kita sudah memiliki motivasi yang benar ketika kita melakukan sebuah perbuatan baik? Ada 3 hal, kita akan uji itu. Ya, apakah kita berbuat baik dan perbuatan baik kita itu memuliakan nama Tuhan? Kita akan membaca di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan apa? Teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Yang pertama kalau kita melakukan perbuatan baik, kasih Yesus itu luar biasa. Dia telah melakukan banyak perbuatan baik kepada kita. Dia telah mati bagi kita, memberkati kehidupan kita, menyertai kita sepanjang hidup kita. Dia sudah meninggalkan teladan yang luar biasa. Oleh sebab itu yang pertama, kalau kita berbuat baik itu karena kita mengikuti teladan daripada Tuhan kita. Amin. Amin. Jangan berbuat baik karena dosa-dosa kita diampuni dan kita masuk surga. Bukan kita berbuat baik karena orang telah berbuat baik kepada kita. Hanya itu saja. Atau supaya dipuji, atau mendapatkan keuntungan. Kita berbuat baik karena mengikuti teladan Yesus. Ada satu misionaris yang ditangkap di Afrika, istri dan anak-anaknya dibunuh. Ia dikurung dan dipersiapkan untuk dikorbankan kepada dewa mereka. Dewa orang Afrika itu, di suku primitif itu. Dan 1 hari sebelum dikorbankan kepada dewa mereka, terjadi kebakaran hebat di desa suku primitif itu. Semua penduduk desa panik dan melarikan diri. Ini kisah nyata. Dan misionaris tersebut karena dalam kondisi seperti itu, ya dia dikurung tetapi ketika api datang itu membakar kurungan itu sehingga dia juga bisa berhasil melepaskan dirinya. Nah, ketika berlari menyelamatkan diri, dia melewati gubuk-gubuk yang sedang terbakar. Dia mendengar bahwa ada seorang anak berteriak di dalam gubuk itu. Kemudian dia berhenti, berusaha untuk masuk, untuk menolong siapa yang ada di dalam gubuk itu. Ternyata ada seorang anak sedang berteriak sambil menangis.
Dan anak itu adalah anak dari kepala suku tersebut. Dan berhasil menyelamatkan anak tersebut. Kemudian dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku telah mengorbankan apa yang harus aku korbankan. Istriku telah dibunuh, anak-anak saya mati semua. Sekarang aku mau mengikut teladan-Mu ya Tuhan. Saya akan membawa anak ini kepada kepala suku, tetapi beri saya kesempatan untuk menginjil suku ini. Wow, setelah kebakaran sudah mulai padam, penduduk kembali lagi ke desa itu. Misionaris itu dengan pasrah membawa anak yang dia selamatkan itu untuk dikembalikan kepada kepala suku itu. Melihat hal itu kepala suku berkata bahwa misionaris ini bukan musuh. Dan diberi kesempatan untuk tinggal bersama dengan mereka. Dan kesempatan itu dipakai oleh penginjil itu menginjili penduduk sampai seluruh desa percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Misionaris tersebut berbuat baik. Berbuat kasih karena mengikuti teladan Yesus. Bagaimana dengan kita? Apakah di antara kita sudah berkali-kali kita sudah berbuat baik tetapi tetap diperlakukan dengan buruk? Bahkan sampai sekarang diperlakukan dengan tidak baik. Sesungguhnya perhatikan baik-baik. Bagian kita itu bukan menentukan kapan perbuatan baik kita itu membuahkan hasil yang baik. Itu bagian kita, bukan bagian kita. Bukan bagian kita ketika kita berbuat baik, terus kapan membuahkan hasil yang baik. Kita maunya cepat. Membuahkan hasil yang baik itu adalah bagian daripada Tuhan. Amin. Bagian kita adalah terus berbuat baik, mengikuti teladan Yesus. Amin. Pertanyaannya sekarang, apakah kita sudah menjadi menjadi teladan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, atau sebaliknya kita menjadi batu sandungan? Ayo, selama masih ada kesempatan, kita berbuat baik kepada semua orang, terlebih kepada kawan-kawan kita seiman. Yang kedua, ternyata perbuatan baik itu adalah buah yang dikehendaki. Setelah deretan daripada buah kasih, buah roh yang dikehendaki oleh Tuhan. Injil Markus mencatat bahwa setelah Yesus bersama dengan murid-muridnya menuju Yerusalem, Yesus itu lapar, dan dari jauh Yesus itu melihat ada pohon ara. Ayat Markus 11 ayat 13 di sana dikatakan, dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun, ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa dari pohon itu, tetapi waktu ia tidak tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Tuhan Yesus hanya mendapatkan daun-daun ara saja ketika mendekati pohon itu, karena memang saat itu masih belum musim buah ara. Kemudian Yesus berkata apa? Jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dikutuk. Yesus melanjutkan perjalanan menuju Yerusalem dan singgah di Betania. Biasanya seperti itu yang dilakukan Tuhan Yesus. Keesokan harinya, waktu kembali melewati jalur yang sama. Dan apa yang terjadi? Ternyata pohon ara yang dikutuk oleh Yesus itu sudah menjadi kering. Nah, kita akan belajar sedikit tentang pohon ara. Menjelang bulan Maret, menuju musim semi, biasanya pohon ara itu mulai keluar daun-daunnya. Dan dalam 1 minggu, daun-daun itu akan penuh dengan daun ara. Dan pada umumnya ketika mulai tumbuh daun-daun, memang belum ada buah ara, belum ada. Tetapi ada istilahnya itu kuntum-kuntum buah. Bukan buah ara, yang disebut buah ara pendahulu. Jadi sebelum buah ara penuh, buah ara pendahulu tersebut sudah muncul. Ya, kecilnya seperti ini, kira-kira seperti ini. Dan bisa dimakan. Kalau kematangan dia akan jatuh. Nah, dalam ayat yang kita baca, ternyata apakah Yesus mencari buah ara?
Apakah Yesus mencari buah ara? Alkitab mencatat, ia mendekati untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Jadi sebenarnya yang Yesus cari itu bukan buah ara, tetapi apa-apa pada pohon itu. Apa-apa itu adalah buah ara pendahulu atau kuntum-kuntum buah ara. Kenyataannya Yesus tidak mendapatkannya. Yang kecil-kecil itu, sehingga dikutuk pohon ara itu. Warga kerajaan. Memang ini ilustrasi tentang Israel. Tentang Israel. Tetapi sesungguhnya yang dirindukan Tuhan, setiap orang yang sudah percaya kepadanya, minimal memiliki buah ara pendahulu. Kecil. Tidak perlu melakukan kebaikan yang besar, yang spektakuler, yang heboh, yang harus mati bagi orang lain, contohnya seperti itu. Tuhan merindukan kita melakukan sesuatu yang baik walaupun itu kecil, enggak apa-apa. Tidak ada yang tahu, enggak apa-apa. Tidak ada yang memuji, enggak apa-apa. Tidak dihargai, enggak apa-apa. Tetapi perbuatan baik walaupun kecil itu berkenan kepada Tuhan, amin. Itu yang paling penting. Jadi sementara ini kita mau berbuat baik yang besar-besar, yang kelihatan orang yang wow. Tidak, Tuhan mencari yang kecil-kecil. Yang tidak ada orang lain tahu. Tapi kita melakukan dengan segenap hati. Jangan cuma ada pohon dan daun-daun saja. Ketika Tuhan datang, dia mau minimal kita memiliki apa? Buah ara pendahulu. Ini Dr. Abdul Kalam. Kisah tentang roti gosong. Dr. Abdul Kalam itu adalah mantan presiden India. Ketika dia masih kecil, ini kisahnya. Ini ibunya pekerja keras. Dan setiap malam mesti memasakkan makanan buat keluarga. Dan malam itu dia melihat ibunya itu membawa makanan dengan sepiring roti gosong ditaruh di depan ayahnya. Dan Dr. Abdul Kalam itu melihat kira-kira reaksi ayahnya itu seperti apa. Ternyata ayahnya tenang, kemudian makan roti dan berbincang-bincang dengan keluarga. Tetapi malamnya Dr. Abdul Kalam itu mendengar bahwa ibunya itu meminta maaf kepada ayahnya atas roti gosong itu. Apa jawaban daripada suaminya? Suaminya enggak, Pak. Sayang, aku suka roti gosong itu. Kemudian malamnya ayahnya datang kepada Dr. Abdul Kalam, dipeluk, dicium anaknya, mengucapkan selamat malam. Dan dia bertanya kepada ayahnya, ayah, apakah ayah memang benar-benar menyukai rotinya yang gosong itu? Dia tanya. Kemudian ayahnya menjawab, ibu sudah melalui hari yang sangat lelah, yang berat dengan pekerjaannya hari ini. Roti gosong itu loh tidak pernah menyakiti siapapun. Tapi kata-kata kasarlah yang akan menyakitkan. Saya mendengar kisah ini ini dari namanya kita tahu bahwa bukan orang percaya. Tapi bisa melakukan perbuatan baik. Dan perbuatan baiknya itu luar biasa. Ini sebuah kebaikan. Bagaimana seorang suami bisa menghargai sang istri dengan tidak berkata kasar padanya. Pada zaman dahulu kalau di bangsa Yahudi, istri salah masak keasinan dicerai. Loh sungguhan, mereka patriarki sekali. Tetapi kita melihat bahwa hal yang kecil tidak menjadikan masalah kecil menjadi besar. Itu perbuatan yang baik di hadapan Tuhan. Masih ada perbuatan-perbuatan baik yang kecil, yang sederhana yang dapat kita lakukan. Dan ketika kita melakukannya, saya memberitahu bahwa hati Tuhan disenangkan. Amin. Itu yang kedua. Mengapa kita melakukan perbuatan baik? Itu karena perbuatan baik itu adalah salah satu deretan daripada buah roh. Apakah kita sudah melakukan hal-hal yang kecil, tetapi itu menurut Tuhan itu adalah baik dan berkenan kepadanya? Mulai saat ini tidak usah lihat yang aneh-aneh. Amin. Tidak usah berbuat yang aneh-aneh. Lakukan sesuatu yang kecil. Di supermarket kalau ada barang jatuh,
Biasanya kita ngapain? Biarin aja. Kita ambil, kita taruh kembali. Why not? Ada sampah yang keleleran. Saya tukang nyapu, sampah-sampah dan juga daun-daun yang di sebelah, karena rumah sebelah itu dikontrakkan sudah bertahun-tahun gak laku-laku. Jadi saya bertahun-tahun harus menyapu. Gak ada yang tahu. Tapi lakukan itu dengan segenap hati. Karena apa yang kita lakukan, ya, tanpa ada motivasi yang tidak baik, itu berkenan kepada Tuhan. Amin. Dan yang terakhir, yang ketiga. Matius 5 ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Hal yang ketiga, kita berbuat baik itu motivasinya adalah supaya Bapa di surga dimuliakan. Di dalam apa sih konteks memuliakan Bapa di sini? Di dalam Yohanes 15 ayat 8 di sini dikatakan, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Bapakku dipermuliakan di dalam The Message itu diterjemahkan, this is how my Father show who he is. Tuhan menunjukkan dirinya lewat buah yang kita hasilkan. Kita menjadi surat Kristus yang bisa dibaca semua orang. Dan ketika dunia membacanya, mereka menemukan Kristus di dalam hidup kita. Amin. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata, jangan bosan-bosan. Di dalam Galatia 6 ayat 9, bagi kita yang membaca renungan harian King Sword hari ini, ayatnya di sini. Galatia 6 ayat 9, jangan bosan-bosan melakukan perbuatan baik. Kita akan menuai pada waktunya, jangan menyerah. Amin. Terus berbuat baik. Kalaupun hasilnya saat ini belum ada, gak apa-apa. Kita akan menuai pada waktunya. Waktu kita bukan waktunya Tuhan. Waktu Tuhan bukan waktunya kita. Oleh sebab itu jangan menyerah. Ada sebuah kapal uap namanya Lady Elgin. Tahun 8 September 1860. Itu mengangkut 393 orang. Itu mengalami tabrakan dengan sebuah kapal pengangkut kayu di Danau Michigan. Saat itu musim dingin, sekoci diturunkan, ada seseorang yang bernama Edward Wilson Spencer. Dia terjun ke air dingin itu untuk menolong orang-orang yang saat itu juga berada di air. Ada 17 orang yang ditolong, kemudian dia lelah dan kedinginan, tidak sadar, waktu sadar sudah di rumah sakit. Kondisi lumpuh, eye stroke dan harus diamputasi. Karena seperti seorang pahlawan maka surat kabar Chicago Daily itu datang kepadanya dan dia katakan, apa sih kesanmu terhadap kecelakaan ini? Dia diam saja, kemudian beberapa menit kemudian dia menjawab, tidak ada seorang pun dari 17 orang yang ditolong itu datang untuk mengucapkan terima kasih. Masih mendingan Tuhan Yesus. 10 orang kusta, masih 1 orang. Ini 17 orang ditolong sama sekali gak datang sama dia. Ketika kita berbuat baik, tidak ada jaminan orang berterima kasih kepada kita. Atau menghargai kebaikan kita. Sebaliknya, bisa saja dianggap angin lalu. Kita bisa dilupakan. Tetapi Alkitab mencatat, jangan bosan-bosan melakukan perbuatan baik. Amin. Perbuatan baik kita tidak perlu yang spektakuler. Seperti apa? Buah ara pendahulu. Kecil-kecil. Tapi itu bisa berkenan kepada Tuhan. Dan kalau kita lakukan, Alkitab mencatat, pasti kita akan menuai pada waktunya. Oleh sebab itu jangan menyerah. Kalaupun tidak ada orang berterima kasih, kita tetap lakukan. Selama ini saya menyapu, enggak ada yang datang. Oh terima kasih Pak, saya sudah nyapukan rumah saya. Enggak ada, enggak apa-apa. Kita tetap lakukan perbuatan baik yang kecil, yang tidak kelihatan. Kita lakukan itu karena kita adalah murid Kristus. Kita diingatkan kebenaran yang berkata, jangan bosan-bosan melakukan perbuatan baik. Suatu saat kita pasti akan menuainya. Kita pasti kita pasti tuai loh kalau kita nabur, pasti. Ya mungkin bukan hari ini, bukan besok, bukan bulan depan, atau bulan depan. Tapi ada saatnya kita akan menuai. Kebaikan pasti akan berbuah.
Dan pertanyaan saya sekarang ini, apakah hari ini saudara sekalian yang hadir sudah mulai lelah untuk berbuat baik? Ada? Mungkin tidak pernah dihargai, tidak pernah dianggap. Enggak apa-apa. Tetap berbuat baik. Dan lakukan dengan sukacita di dalam Tuhan. Karena ketika kita terus berbuat baik, kita sudah mengikuti teladan Kristus. Kita berbuah. Dan buah itu dikehendaki oleh Tuhan. Dan Bapa di surga dimuliakan. Amin. Baik, saya tidak panjang-panjang pagi hari ini, tetapi saya mau setelah mendengarkan firman Tuhan, ya tidak ada permusuhan di antara kita. Amin. Kita terus berbuat baik. Mungkin ada yang dulu sakit hati dengan A, dengan B, saat ini tidak ada kata sakit hati di dalam hati kita. Amin. Kita akan berbuat baik bahkan kepada musuh-musuh kita. Itu kata firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri.